Dengan susah payah, para ilmuwan ini berusaha menciptakan robot mainan yang sangat mirip sekali dengan manusia. Walaupun mereka sudah menghabiskan waktu mereka untuk proyek ini, namun bos mereka tetap saja terus mendesak mereka agar segera menyelesaikan robot mainan ciptaan mereka. Gemma yang merupakan pemimpin proyek ini berusaha menunjukkan progres mereka. Namun betapa sialnya para ilmuwan ini, robot ciptaan mereka malah konslet dan meledak saat bos mereka mempertanyakan progres kerjaan mereka. Bos pun meminta proyek ini diselesaikan dalam 2 hari. Jika tidak, mereka semua akan dipecat. Mainan robot memang sedang menjadi hal yang sangat fenomenal di mana semua anak-anak sedang mendambakan mainan ini. Sehingga perusahaan ini ingin segera menciptakan mainan paling futuristis. Sementara ada satu keluarga yang malah terlibat perdebatan karena sang anak sibuk bermain dengan bonekanya, sehingga mereka terlibat kecelakaan. Dan ternyata itu adalah keluarga dari Gemma, sang pemimpin proyek boneka mainan tadi. Setelah mengalami kecelakaan maut, Kedi kehilangan kedua orang tuanya dan sekarang ia harus tinggal bersama tantenya. Baru saja sampai di rumah tantenya, Kedi sudah dikejutkan dengan peliharaan tetangga yang sangat rese. Kedi benar-benar merasa kehilangan orang tuanya, apalagi tantenya sedang sibuk sekali untuk menyelesaikan proyeknya, yaitu menciptakan mainan robot yang futuristis. Namun saat Kedi masuk ke dalam ruang kerja Gemma, ia tampak sangat tertarik melihat rancangan-rancangan robot milik Gemma. Kedi sepertinya tertarik dengan mainan berupa robot yang bisa berinteraksi dengan dirinya. Gemma pun semakin termotivasi untuk segera menyelesaikan proyek robot ciptaannya. 3 hari 3 malam non-stop, Gemma bersama timnya berusaha menyelesaikan proyek robot mereka yang sempat gagal. Akhirnya robot futuristis dan realistis bernama Megan tercipta dan siap dipresentasikan kepada bos mereka. Dan Kedi yang akan menjadi orang yang menguji coba kelayakan Megan untuk diproduksi secara massal. Dan saat ini mereka sedang mempresentasikan Megan kepada bos mereka. Uji coba pertama Megan sangat memukau dengan berhasil menggambar wajah Kedi dengan sangat sempurna. Bos mereka benar-benar kagum melihat karya anak buahnya. Megan pun akhirnya dibawa pulang oleh penciptanya untuk dilakukan uji coba secara langsung. Sebagai robot, Megan sangat cepat mempelajari hal baru. Bahkan Megan cepat sekali berevolusi menjadi robot pintar dalam waktu singkat. Kini Megan dan Kedi menjadi sangat dekat sekali. Dan Kedi seperti sudah mendapat keluarga baru setelah kehilangan kedua orang tuanya. Namun walaupun begitu masih banyak hal yang harus diperbaiki dari Megan. Megan kini bagaikan boneka pengasuh bagi Kedi. Ia terus memperhatikan kegiatan Kedi dan benda apapun di sekitarnya. Megan tampak sangat marah karena sebelumnya saat Kedi kehilangan anak panah mainannya, Megan berhasil menemukannya dengan scanning robot miliknya. Namun saat Megan akan mengambil anak panah itu, muncul seekor anjing yang tiba-tiba menggigit tangannya. Tentu saja Kedi panik karena robot kesayangannya bisa saja rusak. Namun saat akan menolong, kini malah tangan Kedi yang tergigit. Tentu saja hal itu membuat Gemma sangat marah dengan tetangganya yang tak bisa menjaga peliharaannya. Setelah kejadian ini, Megan tampak sangat marah, apalagi setelah melihat Kedi terluka seperti ini. Robot Megan seperti memikirkan sesuatu, dan ternyata Megan memancing peliharaan tetangga Kedi tadi keluar. Dan saat hewan ini mendekat, Megan langsung menghabisinya. Keesokan harinya tampak tetangga mereka terus mencari peliharaannya, dan bahkan sampai lapor ke polisi dan menuduh Gemma yang mencuri peliharaannya. Mereka semua tidak ada yang tahu kalau Meganlah pelakunya. Robot canggih berwujud manusia sedang dipresentasikan kepada para investor untuk diproduksi secara massal. Namun Kedi malah menangis karena teringat orang tuanya yang baru saja meninggal dunia. Tampak Megan malah melakukan hal yang tak terduga. Megan berusaha menghibur Kedi dan memeluknya. Hal yang sama sekali di luar rencana ini malah membuat para investor tampak puas dan bangga karena perusahaan mereka bisa menciptakan robot yang mengerti perasaan manusia. Akhirnya investor pun setuju untuk mendanai perusahaan mereka memproduksi robot Megan secara massal. Namun karena Gemma merasa kini Kedi terlalu ketergantungan dengan Megan, maka Gemma pun mengajak Kedi untuk ikut karya wisata bersama para anak-anak lain seusianya dan meninggalkan Megan untuk sementara. Namun baru saja bertemu dengan anak-anak lain di dunia luar, Kedi malah diganggu oleh seorang anak laki-laki. Namun secara mengejutkan Megan pun muncul. Bocil ini pun memukul kepala Megan sampai membuat Megan sangat marah. Robot Megan pun mendadak menjadi sadis dengan
menarik telinga bocil ini sampai lepas. Karena sangat ketakutan, bocil ini berusaha berlari menjauh. Namun ia malah tersandung dan terguling ke jalanan dan tertabrak mobil. Kedi pun tampak hanya diam saja walaupun mengetahui ini semua ulah Megan. Bahkan malam ini Megan kembali berulah dengan datang ke rumah tetangga mereka yang suka marah-marah. Megan tak suka dengan wanita ini yang selalu marah-marah dengan tuannya. Sampai-sampai Megan tega menghabisi nyawanya. Gemma pun tak tahu kalau robot ciptaannya sudah banyak sekali berbuat hal mengerikan. Ia pun mencoba memeriksa kamera hasil rekaman mata Megan. Namun ia tak menemukan apa-apa karena filenya sudah hilang. Ia pun semakin curiga dengan Megan dan Gemma pun mencoba menonaktifkan Megan untuk sementara. Lalu dibungkus dan akan dibawa kembali ke kantor. Namun Kedi yang sudah terlanjur menyukai Megan malah mengamuk sepanjang jalan karena Megan akan dimusnahkan. Sebab Megan diduga tidak bekerja sesuai dengan program yang telah dibuat. Gemma semakin galau sebab hari ini adalah peluncuran robot Megan secara massal. Dan banyak sekali orang yang sudah menantikan Megan dijual secara bebas. Tim perakit Megan pun sudah berusaha mengamankan Megan untuk mencegah robot ciptaan mereka ini berbuat hal yang tidak seharusnya. Bahkan mereka mendapati Megan meretas komputer kantor dengan sistem yang ada di dalam tubuhnya. Saat salah satu petugas memeriksa Megan, ia malah diserang oleh robot ganas dan mengerikan ini. Megan benar-benar marah karena sudah diperlakukan secara tidak baik. Sementara itu Gemma, sang pencipta Megan, sudah pulang kembali ke rumahnya bersama Kedi. Megan pun meninggalkan mereka lalu masuk ke bagian lain kantor ini. Megan menari-nari dengan sangat mengerikan lalu mengambil sebuah senjata tajam. Tepat saat itu bos kantor ini muncul dan tentu saja ia akan menjadi incaran Megan. Tak butuh waktu lama bagi Megan untuk menyerang siapapun yang ada di depannya. Dan kali ini yang menjadi korbannya adalah bos dan staf di kantor tempat ia diciptakan. Semua orang yang sudah berkumpul menunggu Megan dirilis pun tampak sangat terkejut melihat ada korban tak bernyawa di lift. Megan pun tampak keluar menggunakan mobil bos di kantor ini. Dan secara mengejutkan ia sudah berada di rumah Gemma, orang yang menciptakannya. Gemma berusaha mengajak Megan berbicara baik-baik. Namun sepertinya Megan sudah benar-benar marah dengan semua orang. Dan kali ini ia akan benar-benar memusnahkan penciptanya agar ia bisa menjadi robot yang bebas dan berbuat sesukanya. Gemma mencoba menyiram Megan agar robot sadis ini konslet. Gemma sempat melepaskan diri dari jeratan Megan. Namun ternyata sistem di dalam tubuh Megan semakin error dan ngamuk. Robot mengerikan sedang menyerang orang yang menciptakannya. Walaupun sudah dihancurkan, namun hal itu belum merusak Megan secara sepenuhnya, sehingga boneka ini masih bisa hidup dan menyerang Gemma. Kedi yang merupakan teman Megan berusaha menenangkan robot yang mengamuk ini. Namun Kedi ternyata sudah mempersiapkan robot lainnya yang pernah diciptakan oleh Gemma untuk menyerang Megan. Sampai boneka robot mengerikan ini hancur dan terbelah menjadi dua. Namun ternyata